Wajaba syukru alaina maralilahida. Lagi guys. Selamat datang kepada Habib Alwi Assegaf. Minta tepuk tangannya buat Habib Tangannya guys. guys buat Habib Alwi Assegaf. Tenang dulu guys. Kondusif ya guys. Selamat datang juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Depok. Silakan pada Habib dan rombongannya bisa menempati tempat duduk yang sudah tersedia. Mohon kondusif teman-teman karena kita udah mulai masuk nih ke acara Inti Paras 1445 Hijriah ini. Minta tepuk tangannya semangat lagi dong teman-teman. Oke, udah makin semangat nih. Langsung aja, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komite Ibu Hajah Siti Hoironi STP. Kepada Ibu Hajah Siti Hoironi STP kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarramah Habib Alwi Assegaf. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok, Bapak Usep Kasman beserta wakil-wakilnya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SMA Negeri 1 Kota Depok. Yang saya hormati pengurus komite SMA Negeri 1 Kota Depok. Yang saya cintai siswa-siswi SMA Negeri 1 Depok. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Puncak Paras 1445 Hijriah. Salawat dan salam kami haturkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Kami di pengurus komite mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga kegiatan Paras ini 1445 ini bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan sukses dan lancar dan semoga di bulan Ramadan ini kita membawa berkah dan ampunan bagi kita semua. Demikianlah sambutan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hajah Siti Hoironi STP atas sambutan hangatnya. Selanjutnya akan ada sekaligus penutupan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Depok kepada Bapak Usep Kasman MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Habib Alwi
beserta rombongannya, para pengurus komite, Ibu Ketua beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru dan anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan. Pertama, kita patut bersyukur bahwa hari ini kita bisa ada di lapangan ini. Kita sama-sama akan menyelesaikan kegiatan yang sudah kita laksanakan selama 2 pekan. Mudah-mudahan nanti ada bekasnya untuk kita semua. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak sekalian, tadi diamanatkan untuk menutup kegiatan ini. Tapi sebelumnya saya heran tuh tadi di sini. Kita kan sering ketemu, kenapa saya dipoto terus? Oh, bukan saya. Oh, bukan moto saya. Bukan moto saya. Enggak. Ya, saya tuh kaget dari tadi kok saya dipoto terus gitu. Padahal kan kita sering ketemu. Masya Allah, ya. Aduh, salah. Ya. Baik, saya tahu kalian sudah rindu, ingin mendengarkan, ingin melihat dan ingin mungkin nanti ingin berfoto. Maka mari sama-sama kita ucapkan hamdalah bahwa kegiatan paras ini sudah diselesaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Usep Kasman selaku Kepala Sekolah atas sambutan hangatnya. Selanjutnya, ini tuh kita udah ada gestar yang sangat keren ya Ki kebetulan. Bener. Tadi pas baru dateng, langsung ramai HP-nya banget. langsung naik. Iya. Pada mau foto siapa sih? Giliran tadi kita ngomong, wah. Banyak. Nah, giliran ada gestar yang dateng, langsung ramai. Rame, langsung pada semangat semua ya. Yoi. Selanjutnya akan ada materi yang dibawakan oleh Habib Alwi Assegaf. Karena Tapi ada sabar tapi, dulu. guys. Sabar. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, izinkanlah kami untuk membacakan profil Habib Alwi Assegaf. Profil Habib Alwi Assegaf. Alwi Assegaf memiliki nama lengkap Said Alwi Yoshida bin Said Mahdar Assegaf, lahir di Chiba, Jepang pada tanggal 3 Februari 2006. Beliau adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya Mahdar Assegaf yang berketurunan Irak Melayu, sementara ibunya Mayumi Yoshida yang berketurunan Jepang Aceh. Alwi Assegaf masih memiliki garis keturunan Nabi Muhammad SAW dari putra Fatimah Az-Zahra yang bernama Hussein. Alwi adalah cucu atau keturunan ke-17 dari Abdurrahman Assegaf. Semasa kecil, Alwi sangat menggemari dunia dakwah. Ia juga bercita-cita ingin menjadi ustadz saat sudah dewasa nanti. Maka tidak heran bahwa dirinya sangat mahir melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan sangat indah. Ia juga sudah sering berdakwah ke berbagai penjuru Indonesia walaupun usianya masih terbilang muda. Sejak usianya masih 11 tahun, Alwi sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Tentu kemampuan yang dimilikinya tersebut berbeda dengan anak-anak umumnya. Nama Alwi Assegaf populer saat ia membintangi sinetron laga kolosal yang berjudul Raden Kian Santang tahun 2012. Semangat banget. Alwi pun semakin bersinar saat membintangi sinetron-sinetron setelahnya. Bahkan beberapa sinetron yang ia bintangi juga berhasil memperoleh rating tinggi harian televisi Indonesia. Alwi pun pernah memenangkan berbagai penghargaan. Maka dari itu kepada Habib Alwi Assegaf kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, laki itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat? Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh. Al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jizami. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعني به في كل أضواري وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Mukarram, daripada para guru-guru kita yang berada di SMAN 1 Depok, lalu juga Bapak Kepala Sekolah, yang mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman Assegaf. Lalu juga daripada MC yang tadi membawakan, walaupun sebenarnya saya dijauh dari kata Masya Allah, saya astagfirullah, karena tadi dikatakan 30 juz hafal, padahal belum. Jangankan 30 juz, yang kita hafal baru juz jeruk, juz apel, juz stroberi, ya, belum 30 juz. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang namanya kemudahan menghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini menjadi hafidh dan juga hafizah Al-Qur'an, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Al-Imam Hasan Al-Basri dijelaskan dan juga dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan dahulu Al-Imam Hasan Al-Basri ketika datang di bulan suci Ramadan, beliau tiba di suatu perkampungan yang dimana di kampung itu berada anak-anak muda suatu kelompok. Al-Imam Hasan Al-Basri melihat anak-anak tersebut di bulan suci Ramadan tertawa terbahak-bahak. Dan pada saat itu Al-Imam Hasan Al-Basri langsung menghampiri daripada pemuda tersebut. Beliau mengatakan, wahai pemuda, ini bulan-bulan yang penuh mulia. Ini bulan adalah kesempatan untuk engkau menjadi hamba yang makin taat kepada Allah. Ini bulan adalah bulan yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Bulan Ramadan tidak dikhususkan untuk bulan kepada umat Nabi Nuh. Bulan Ramadan tidak ada dikhususkan kepada umat Nabi Harun. Bulan Ramadan tidak dikhususkan kepada umat Nabi Isa, melainkan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang dikutip daripada Al-Imam Hasan Al-Basri tiada lain adalah apa? Ketika kita datang di bulan suci Ramadan, boleh tertawa, boleh kita seru-seruan, boleh kita jalan-jalan, tapi jangan sampai ini bercandanya kita lebih banyak dibandingkan ibadah kita kepada Allah. Karena bulan Ramadan kata Nabi SAW, syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan suci Ramadan adalah bulan umatku, bulan umat Nabi Muhammad SAW. Ini tim hadrohnya ada nggak? Ada? Baik, saya pengen sholawat dulu biar makin semangat, biar mudah-mudahan pulang dari tempat ini makin berkah acara ini insya Allah ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah ya Nabi laka وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا ayo sama-sama. Ya Nabi ya Rasulullah
Ayo sama-sama. Laka syafa'ah wa hadha matlabi ya nabi ya Rasulullah يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي Anta al-murtaja ya umazi فعلنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله Ayo sama-sama. والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله يا سبحان الله Bareng-bareng suaranya. والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله يا اللهم صل الله على سيدنا محمد بالقلوب Ayo sama-sama. ودوائها وعد يا تلابنا سفيها ونور أبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Kebetulan saya pengen kasih pertanyaan. Nanti yang bisa maju ke depan ya.
dikasih hadiah. Walaupun hadiahnya nggak seberapa, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi lanjut dulu, saya kasih 1-2 kalimat, nanti yang hafal saya kasih pertanyaan ya, yang bisa nanti tunjuk tangan. Baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Nah, semangat takbir. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat bahwasanya barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan menghapus daripada dosanya yang telah lalu. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya surga itu rindu terhadap 4 golongan. Nah, ini kalau bisa dicatat, nanti saya kasih pertanyaan ya. Dicatat dengan baik-baik, difahami dan dimengerti. 4 ini. Al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu rindu terhadap 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa hifdzul lisan, orang yang menjaga lisannya, mau di bulan suci Ramadan ataupun tidak di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang tidak mampu, mau di bulan suci Ramadan ataupun tidak di bulan suci Ramadan. Wasaimina fi syahri Ramadan. Yang terakhir, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ayo kita bahas. Yang pertama, talil Quran, orang membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran keistimewaannya luar biasa. Berapa banyak anak muda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beragama Islam, remaja akhir zaman, mengaku beragama Islam, mengaku mencintai Nabi Muhammad, tapi masa sih belum bisa membaca Al-Quran? Berapa banyak remaja-remaja kita, jangankan baca surat pendek, baca Iqra aja belum bisa. Banyak. Dan banyak anak-anak muda kita yang melupakan sosok idolanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal perintah ini adalah suatu perintah yang luar biasa. Talil Quran, membaca Al-Quran. Ini kata Nabi, orang membaca Al-Quran ini udah orang paling baik sedunia. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian, kata Nabi, ini keluar dari mulut Nabi Muhammad. Dan sesuatu yang keluar dari mulut Nabi Muhammad menjadi mulia. Siapa orang di antara kalian, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Di antara kalian sebaik-baiknya manusia ialah orang yang belajar daripada Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Talil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wa hifdzul lisan, menjaga lisannya. Ini di bulan suci Ramadan udah berapa banyak kita berkata kasar. Ya astaghfirullahal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau di bulan suci Ramadan, mau tidak di bulan suci Ramadan, berapa daripada lisan kita keluarin untuk berkata kasar? Berapa banyak umat Nabi Muhammad Al-Quran menjadi petunjuk bagi hidupnya, tapi yang dikeluarkan dari lisannya tidak mencontohkan Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang paling lembut hatinya, qalbun salim, ialah orang yang menjaga lisannya. Dan kata Nabi SAW, wa hifdzul lisan, menjaga lisannya. Nah, jangan salah, ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Karena di dalam kitab fikih dasar, ini kitab fikih dasar biasanya anak pesantren tahu. Namanya Fathul Qarib. Ini dijelaskan daripada 3 kesunahan puasa. Yang pertama, ta'jilul fitr, bersegera berbuka puasa. Artinya ketika maghrib, dia langsung berbuka puasa. Ya, dan yang kedua adalah wa ta'khirus suhur, mengakhiri waktu sahur. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, wa tarkul minal hajri minal kalam,
hindarin bicara hal-hal yang gak manfaat. Hindarin bicara-bicara hal-hal yang kotor. Pikiran-pikiran yang kotor buang. Apalagi di bulan suci Ramadan. Syahrus sabar, bulannya kesabaran. Wa syahrul mubarak, bulannya penuh keberkahan. Wa syahrus sa'adah, bulannya penuh dengan kebahagiaan. Masa sih di bulan suci Ramadan kita nodai juga dengan yang namanya perkataan gak baik, perkataan buruk, apalagi sama orang tua kita. Jangankan sama teman, anak muda di zaman sekarang sama orang tuanya suka ngelawan, sama gurunya suka ngelawan. Gimana pengen dapat yang namanya barokah ilmu, sedangkan orang tuanya sendiri, gurunya sendiri dilawan olehnya. Gak mencontohkan akhlak sedikit pun, gak mencontohkan akhlakun Nabi SAW. Ini yang kedua, yaitu adalah wa hifzul lisan, menjaga lisan. Yang ketiga wa mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang yang tidak mampu. Ini ada di bulan suci Ramadan. Bagi kita yang punya rezeki, dikasih titipan sama Allah, ini bukan harta hak kita. Anak muda dikasih sama orang tuanya 10.000 rupiah untuk belanja, untuk jajan ataupun lebih misalkan. Misalnya pengen ngeluarin, boleh, silahkan, bagus. Karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh mengeluarkan, mau berapa, misalkan dikasih 10.000, mau mengeluarkan 1.000 perak pun gak masalah. Untuk memberi makan, ya, memberi makan daripada orang-orang yang lapar. Wa mut'imul ji'an, orang-orang yang gak mampu, kita kasih, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini kata ulama, puasa di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Karena Nabi Muhammad SAW udah memberikan peringatan dari dahulu kala. Nanti akan ada di antara umatku, berapa banyak di antara umatku yang mereka dapatkan tiada lain adalah minal ju'i wal atash. Yang mereka dapatkan itu cuma rasa lapar dan rasa haus. Udah itu aja. Gak dapat yang namanya pahala puasa. Gak dapat yang namanya kualitas dalam puasanya. Nah, pertanyaannya, apakah ketika di bulan suci Ramadan ada perkataan yang tidak baik, ada yang namanya hal-hal yang gak baik terucap dari mulut kita, puasa kita batal apa enggak? Batal enggak? Batal apa enggak? Kalau kita berbicara hal-hal yang gak baik misalkan, itu batal apa enggak? Puasanya enggak batal? Betul, puasanya enggak batal. Tetap lanjut, tapi pahalanya bisa berkurang ataupun hilang. Maka ini nyambungnya lagi kepada hadis, redaksinya ialah minal ju'i wal atash. Dapetin cuma yang namanya lapar dan haus, gak ada kualitas dalam puasanya. Makanya anak muda, ayo sama-sama. Remaja-remaja harus lebih semangat. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu hubungannya dekat sama Nabi Muhammad. Hubungannya itu adalah sepupunya Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikahi Sayyidatuna Fatimah Zahra, anak Nabi SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau masih muda, tapi beliau dikatakan babul ilm, pintunya ilmu. Dan beliau adalah salah satu pemuda yang istiqamah di jalan Allah. Salah satu pemuda yang tegap lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil. Maka ayo sama-sama pemuda di zaman sekarang harus ngikutin beliau-beliau, ngikutin sahabat Nabi SAW. Kalau kita pengen ngambil yang namanya idola, jangan jauh-jauh. Nabi SAW udah menjadi sebaik-baiknya idola kita. Kalau kita mau ngambil sifat yang baik, pengen ngambil perangai yang baik, lihat daripada sahabat Nabi SAW. Kurang apa lagi sahabat Nabi SAW? Sayyidina Abu Bakar dikenal dengan dermawannya. Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan sebagai seorang yang tegas. Beliau enggak galak tapi tegas di dalam jalan Allah. Yang ketiga ada Sayyidina Utsman bin Affan, beliau juga dermawan. Sayyidina Abu Bakar itu beliau lemah lembut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lengkap semuanya. Ada beliau dermawan, ada beliau pinter, cerdas, ada juga beliau tegas. Lalu juga daripada sahabat-sahabat yang lain, daripada Sayyidina Khalid bin Walid,
sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, atau juga sahabat-sahabat yang lain. Hamzah dikatakan singanya Allah. Singanya Allah Subhanahu wa taala artinya berani. Sa'adullah artinya adalah singanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sama-sama, yang bisa kita ambil tiada lain berpuasa di bulan suci Ramadan, tiada lain bukan hanya menahan lapar dan haus. Hawa nafsu kita jaga, sikap kita jaga, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah pendidikan Ramadan, tarbiyah Ramadan. Dan kita berharap jangan sampai ini cuma di bulan suci Ramadan aja. Setelah bulan suci Ramadan tetap ngelakuin hal yang sama. Jaga diri kita, jaga sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab tunjuk tangan ya. Hadiahnya ada 6. Baik. Ada 2 jenis hadiah. Yang pertama makanan, yang kedua minyak wangi ya. Ya, baik. Mungkin minyak wangi lebih ke yang laki-laki ya. Minyak wangi biar dipakai sholat. Basreng, ini ada basreng juga. Buka basreng? Nah, ada basreng nanti kita bagi-bagi juga. Sebutkan 4 orang yang dirindukan oleh surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. 4. Fadhal. Yang laki dulu. Baik. Bismillah. Ya. Sip, Masya Allah. Baik. Silahkan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Rifalo Valino dari kelas 10-6. Saya izin menjawab. Ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, baik di bulan suci Ramadan, baik di hari-hari biasa. Yang kedua, ada orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, ada orang yang memberi makan kepada orang yang tidak mampu. Dan yang keempat, ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, masih ingat. Alhamdulillah. Baik, ini dia hadiahnya. Baik, bismillah, diterima. Mudah-mudahan manfaat ya. Alhamdulillah. Baik, apa? Oh, mau difoto. Baik. Ayo bang. Siap. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Baik. Sekarang yang perempuan. Habis itu yang laki lagi, perempuan dan laki lagi ya. Sebutkan 6 daripada keluarga Nabi Muhammad. 6 orang. Bebas. Siapanya aja bebas. Bisa? Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Oh, bismillah, fadhal. Ya. Silahkan. Baik. Baik. Astagfirullahaladzim. Baik. Silahkan. Namanya dulu, salam dulu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Oktaviana Safitri dari kelas 10-1. Izin menjawab, Bib. Ada 6. Saya orangnya kalau diketawain ikut ketawa. Jangan ketawa makanya, diam semua, tenang ya. Silahkan. Bismillah. Ya, 6 orang. Bebas siapa aja. Pamannya, adiknya atau siapa ya. Silahkan. iya. Yang pertama ada Abu Thalib, itu pamannya Rasul. Kemudian ada Khadijah, istrinya Rasul. Aisyah, istrinya Rasul. Kemudian ada Fatimah, putrinya Rasul. Kemudian ada Hamzah, pamannya Rasul. Abdul Muthalib, kakeknya Rasul. Dan Abdullah, ayahnya Rasul. Betul nggak? Betul. Oke, alhamdulillah. Baik. Bismillah. Sip, ini dia hadiahnya. Basreng, mudah-mudahan manfaat. Nggak ada. Minta fotoin aja. Siap. Jangan terlalu dekat ya, bukan mahram ya. Siap, masih banyak. Sekarang yang laki siap-siap ya. Ya. Sebutkan. Ya, tenang dulu, tenang. Baik. Bacakan surat
Al-Baqarah. Bacakan surah baik An-Naba 1 sampai 10. Fadhal. Bismillah. Masya Allah, fadhal. Baik, silakan abang. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syirazi Zafir Andika dari kelas 10-7. Izin membacakan surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada, wal jibala autada, wa khalaqnakum azwaja, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna al-laila libasa. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, ini dia. Baik, silakan hadiahnya. Baik, alhamdulillah. Siap. Siap. Ada? Safi, baik. Siap. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Siap. Sekarang yang perempuan lagi. Ya. Bacakan surat Abasa 1 sampai 10. Baik, silakan. Ada mic-nya? Silakan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Husna dari kelas 10. 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma ma ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Sadaqallahul azim. Baik, siap, cukup. Baik. Baik, ini dia hadiahnya juga basreng ya. Ini rasa kari. Baik. Fadhal. Alhamdulillah. Fotoin aja. Baik. Siap. Baik. Lanjut ya. Ini tinggal 2 lagi, siap-siap. Terakhir. Tinggal 2, 1 laki, 1 perempuan. Baik, tapi sebelum itu saya lanjut sebentar. Saya kasih pertanyaan, jadi siap-siap. Ya. Hadirin wal hadirat, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada lain wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Saum, berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa ini artinya sebenarnya luas. Makna pertama, takwa itu tiada lain adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini makna daripada takwa.
Tapi Al-Imam Ghazali beliau punya pandangan yang sama juga. Beliau menjabarkan daripada makna taqwa. Yang pertama, makna taqwa itu terbagi menjadi dua. Taqwa zahir dan taqwa batin. Taqwa zahir artinya menjalankan perintah Allah secara yang terlihat. Kita ibadah sama Allah, sholat, memberikan zakat, som, berpuasa di bulan suci Ramadan, itu takwa zahir, terlihat ibadah kita. Tapi ada juga kata Imam Ghazali yang namanya takwa batin. Nah ini takwa batin biasanya orang-orang soleh mereka mencapai derajat kewalian karena yang namanya takwa batin. Takwa batin tiada lain hatinya selalu diisi dengan Allah. Hatinya selalu dekat dengan Allah. Hatinya selalu husnuzon kepada teman-temannya. Hatinya enggak pernah suzon sama orang. Hatinya enggak pernah iri ataupun dengki sama orang lain. Hatinya tiada lain yang di dalamnya diisi dengan Al-Quran dan juga salawat kepada Nabi. Artinya penuh dengan kebaikan. Makanya ini yang dinamakan batin di dalam hatinya. Mujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini takwa zahir dan takwa batin kata Imam Ghazali. Lantas gimana kita untuk mencapai derajat yang namanya ketakwaan? Karena kita semua ini berpuasa di bulan suci Ramadan, kita sholat, kita zakat, kita mengeluarkan sedekah, kita juga melakukan amalan kebaikan yang lain. Ini belum tentu kita dicap sebagai orang yang bertakwa. Ini kita semua beribadah kepada Allah, hadir dalam acara ini. Ada yang hatinya berzikir kepada Allah, ada yang hadir dalam acara ini mungkin untuk bersalawat kepada Rasul, ada yang hadir dalam acara ini tiada lain mengisi waktunya sebelum berbuka. Apakah ini semua yang kita lakukan akhirnya membuat kita tercap bahwasanya kita menjadi orang yang bertakwa? Nah ternyata ibadah kita, sholat kita ini semua belum menentukan kita sebagai orang yang bertakwa. Karena sholatnya kita, puasanya kita ini semua adalah proses menuju menjadi orang yang bertakwa. Masih proses. Belum dicap sebagai orang yang bertakwa. Makanya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah saya pengen kasih pertanyaan. Takwa terbagi menjadi dua. Kata Imam Ghazali. Apa aja dan sebutkan contohnya. Bismillah, fadhal. Ini panitia ya kalau nggak salah. Baik, silahkan. Takwa terbagi berapa dan sebutkan contoh-contohnya. Baik. Menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Fadhal. Nah, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Habib. Jadi macam-macam takwa menurut Imam Ghazali itu ada dua. Yang pertama adalah takwa zohir dan yang kedua adalah takwa batin. Takwa zohir itu adalah takwa yang terlihat dan takwa batin itu tidak terlihat atau yang hanya ada di dalam hati. Takwa zohir itu contohnya seperti ibadah puasa, sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Dan contoh ibadah batin adalah mujahadah kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Takwa batin. Baik, ntar saya tanya lagi sedikit. Gak apa, agak susah dikit tambahin ya. Biar nanti yang perempuan juga sama ditambahin. Sebutkan siapa nabi yang membangun bahtera atau kapal? Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Sebutkan nabi yang memiliki mukjizat. Salah satunya adalah bisa membelah bulan. Nabi Muhammad SAW. Sebutkan nabi yang ketika beliau, ini agak susah nggak apa-apa ya, berendam aja nggak masalah ya. Nabi yang ketika beliau duduk, beliau menunjuk ke arah bulan. Ini ketika kecilnya beliau menunjuk ke arah bulan ataupun menunjuk ke arah bintang. Bintang tersebut ngikutin arah telunjuknya beliau. Siapa? Jeng jeng. Emang boleh sesusah ini? Tidak bahaya tak ya? Silahkan. Aduh. Nabi yang ketika kecil duduk menunjuk ke arah bintang. Digeser ke kanan tangannya, itu bintang ngikutin arah telunjuknya beliau. Nabi siapa? Saya kasih clue. Nabi pemimpin di atas para nabi. Khatamun Nabiyyin. Yang tahu arti Khatamun Nabiyyin pasti bisa.
Sayyidil Mursalin, manusia pilihan. Ini gampang. Penutup para nabi. Penutup para nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW. Baik, betul ya. Alhamdulillah cukup. Baik, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Nabi Muhammad SAW. Nanti fotonya jadi jedak-jeduk ya. Baik, syukran. Makasih banyak. Ada foto? Baik, ada sedikit hadiah. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan berkah insyaallah. Siap, makasih banyak. Baik, yang terakhir untuk perempuan. Siap-siap. Mungkin nanti akan sedikit lebih susah pertanyaannya, tapi nggak apa-apa ya. Sebutkan 3 sunnah Nabi Muhammad. Maju, silahkan. Ya. Waduh. Berdua ya, silahkan berdua. Baik. Berdua, silahkan berdua. Bahasanya tinggal 1. Baik. Nanti ada hadiah dari ibu gurunya juga ya. Silahkan. Yang 1 saya tanyakan dulu. Salam dulu, siapa dari kelas bawah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Batari Genis dari kelas 10-9. Perkenalkan, nama saya Fatma Besina dari 10-7. Baik, silahkan yang 1 sebutkan 3 sunnah Nabi Muhammad. 3 sunnah Nabi Muhammad: berzikir setiap hari, terus sholat tahajud dan juga membaca Al-Quran. Bener nggak? Bener nggak? Ya sebenarnya itu udah jadi kewajiban kita baca Quran ya, tapi nggak masalah. Betul nggak masalah. Silahkan. Nabi juga melakukan soalnya ya. Silahkan. Sunnah Nabi Muhammad itu 1, Lebih dekat sedikit. Maaf. Ya. makan tangan pakai Jari apa? 3 jari. Betul. Makan kurma sesudah sebelum buka puasa. Ganjil, harus ganjil. Ganjil. Baik, bilangan makan kurmanya ganjil sama makan tadi apa sebelum apa setelah? Sebelum apa? Sebelum azan. Astagfirullah. Makanan yang ketika azan terus makan kurma dulu. Oh baik. Betul nggak? Terus Ya masalah. Terus 1 lagi. Ayo. Saya kasih clue. Ayo terus jawab sama bapak gurunya. Biasanya ada yang melakukan sunnah-sunnah ini masih dilakukan. Itu kalau pakai ini sholatnya bisa dilipat gandakan derajat di sisi Allah. Sebelum sholat ini siwak. memakai siwak. Betul. Oke, saya kasih pertanyaan lagi ke sebelahnya. Siapa nabi yang memakai siwak, kata bapak gurunya? Memakai siwak siapa? Padahal tadi udah bisa jawab tadi tuh. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi siapa yang beliau itu memimpin daripada bangsa jin juga? Nabi Tuh beliau membangun istana. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, sebelahnya lagi. Nabi siapa yang ada peristiwa disembelih? Ismail. Nabi Ismail dan Ibrahim. Nabi Ibrahim. Baik. Tepuk tangan dulu. Baik. Ada 2? Ada 2, marhaba. Pas ini ada 2 ya. Baik. Saya kasih pertanyaan lagi sedikit, 1 lagi. 1 sebelah sana, 1 sebelah sini. Nabi yang diberikan julukan Khalilullah. Nabi yang diberikan julukan Khalilullah. Jangan, sudah maju. Ibrahim. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, betul. Sebelahnya Nabi yang diberikan julukan, ini agak sulit, Abul Bashar. Bapaknya kaum manusia. Adam. Nabi Adam. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam, betul. Masya Allah. Baik, ini siapa yang mau parfum? Baik, ini basrenya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.
Gak pecah, aman. Gak pecah ya. Baik. Baik, salam foto. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Insya Allah. Baik, sudah. Taruh sebelah situ. Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari sama-sama, ayo. Ini bulan suci Ramadan, masih semangat? Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Yang laki yang semangat takbir. Sekali lagi takbir. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu marilah sama-sama kita semua semangat di bulan suci Ramadan ini. Isi hari-hari kita dengan kebaikan. Minimal tiap hari baca Al-Quran. Ini Masya Allah, ini sekolah. Kita tiba di sekolah ini tiada lain niat kita untuk mencari ilmu. Dan jangan salah, kita yang ada di tempat ini ingin mendapatkan ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini saatnya niatin kita belajar ilmu tiada lain untuk makin dekat sama Allah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan bahwasanya kita tuh di dalam sehari minimal dapat satu ilmu. Ini kata di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kita minimal dalam sehari itu minimal dapat satu ilmu. Besok dapat satu ilmu minimal. Besoknya lagi minimal dapat satu ilmu. Jangan ada satu hari yang kita bolong gak dapat ilmu untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo sama-sama makin semangat di bulan suci Ramadan. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan mudah-mudahan teman-teman dimudahkan puasanya oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah bulan suci Ramadan ini bertemu dengan bulan Syawal, tiada lain kita semua berubah. Yang tadinya ada yang namanya sad boy. Tahu sad boy? Yang foto profil WA-nya ada PP anime tuh. Ya, lagi nangis ya. Itu lagi sad boy namanya. Setelah bulan suci Ramadan jadi happy boy. Yang perempuan jadi happy woman. Jadi laki dan perempuan yang makin taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak pemuda dan juga pemudi yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita baca biar semangat. Terakhir kita zikir. Kita mohon ampunan sekaligus sedikit lagi azan maghrib ya, tiada lain. Berapa menit lagi? 30 menit lagi kita baca 3 kali. Karena ini kata kakek saya, ini 3 kali Masya Allah fadilahnya. Kita baca sama-sama, mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saya tidak bisa panjang lebar, mudah-mudahan manfaat walaupun sedikit. Doain saya mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan dijadikan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal. Rabbi faj'al mujtama'na ghayat husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Saya boleh pantun gak? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Ya, kan pantun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih kepada Habib Alwi Assegaf. Semoga tausiah yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita review sedikit kali ya Ki, tentang materi yang tadi disampaikan oleh Habib Alwi Assegaf. Boleh, biar makin pada ingat materi yang udah disampaikan. Tadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Apa aja Ki? Sebutin Ki, coba. Biar teman-teman ingat lagi nih. 4 golongan. Nyatet. Yang pertama itu orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberikan makan kepada orang yang tidak mampu. Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, berarti MC-nya juga dengerin ya teman-teman. Dengerin dong. Terus ada juga nih, kalau di bulan harus lebih banyak beribadah di bulan Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu merupakan bulannya umat muslim. Nah teman-teman, mumpung kita masih ada sisa nih, sebelum 10 hari terakhir kita masih bisa ngejar juga nih malam Lailatul Qadar. Jadi kita maksimalin lagi ya teman-teman puasa kita kan udah paras. Terus nanti kita kejar-kejar lagi nih teman-teman ibadah-ibadahnya, baca Al-Qur'annya, jangan lupa ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran, membaca dan mengajarkannya. Masya Allah. Terus tadi juga ada 2 macam takwa tuh. Apa aja Ki? Itu loh Ki, yang takwa zahir sama takwa batin. Ada 2, ada takwa zahir sama takwa batin. Kalau takwa zahir tuh menjalankan perintah Allah secara terlihat. Kalau takwa batin itu hatinya selalu diisi dengan Allah, hatinya selalu dekat dengan Allah, hatinya selalu husnuzon dengan orang lain, hatinya penuh dengan kebaikan. Selanjutnya kita maju ke acara berikutnya, akan ada pemberian sertifikat dan bingkisan kenang-kenangan kepada Habib Alwi Assegaf. Kepada Bapak Ustadz Kasman MPD kami persilakan. Sertifikat. Baik, untuk para bapak ibu guru dan komite dipersilakan untuk foto terlebih dahulu.